Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita memulai hari kita dengan merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya kami hidup di dalam firman-Mu, sebab firman adalah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi daging. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di hari ini, Senin tanggal 24 Juli. Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Demikian jauh tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 2. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua tahu, dan saya yakin Bapak Ibu dan saya juga tahu bahwa kita semua yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita adalah warga kerajaan Allah, kerajaan surga. Kalau dalam surat Filipi disebut kewargaan kita bukanlah dunia ini lagi tapi surga. Tapi kita hidup dalam dunia. Ini bukan masalah tempat, ini bukan masalah kekuasaan atau ketundukan, tetapi ini adalah masalah menganut nilai-nilai surgawi. Selagi kita hidup dalam dunia, Anda dan saya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Kristus. Karena kekayaan hikmat dan kekayaan kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan dari penjara, Paulus menasihatkan jemaat kepada jemaat di Efesus supaya dalam hidup bersama dengan orang lain, kita tidak ada yang hidup dengan dirinya kita sendiri. Tidak ada orang yang hidup dengan dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang lain. Oleh karena itu Paulus mengingatkan untuk tetap hidup di dalam menghidupi nilai-nilai kerajaan surga dengan hendaklah selalu rendah hati. Kerendahan hati dan juga hendaklah selalu lemah lembut dan sabar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang saat ada perbedaan pendapat atau ada perbedaan karakter atau perbedaan prinsip, tidak mudah untuk menyatukan. Tetapi kesatuan itu bukan berarti keseragaman atau meniadakan orang yang berbeda dari kita, tidak. Tapi firman Tuhan dan sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen kita tahu bahwa kita harus mengasihi. Dengan kata lain, orang yang berbeda pun, orang yang tidak sama seperti kita dan memang tidak ada yang sama. Kita harus tetap menunjukkan hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dengan cara menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hati yang berdasar kepada kerendahan hati Tuhan. Yang mau mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi manusia demi keselamatan kita. Dasar kita untuk rendah hati hanya Kristus. Yang kedua, untuk lemah lembut dan sabar, dasarnya juga tetap Kristus. Oleh karena itu memang tidak mudah kalau kita mengandalkan kekuatan atau pikiran atau emosi perasaan kita saja. Tetapi syukur kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu, kuncinya untuk mampu hidup sebagai warga kerajaan Allah yang masih hidup di dalam dunia ini, mari amanginang saudaraku, kita tetap memandang kepada Kristus, mengarahkan pandang kita kepada Kristus. Dan dikatakan, tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Kasih bukan soal perasaan aja, tetapi memang harus dalam bentuk karya nyata, yaitu dengan saling membantu. Saudara yang kasih Tuhan, banyak hal sesungguhnya setiap orang punya pergumulan kesusahan masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan perbedaan ditambah dengan kepentingan dan kesusahan masing-masing memang sering membuat benturan di sana-sini. Firman Tuhan mengatakan kita pada hari ini sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga, kita terpanggil untuk menunjukkan kasih kita dengan saling membantu. Oleh karena itu, kuncinya untuk bisa saling mengasihi, untuk membantu memandang orang lain dengan kasih, adalah kalau kita mau lemah lembut, kita mau rendah hati, dan mau bersabar satu dengan yang lain. Oleh karena itu hari ini, jalanilah hari ini dengan penuh kasih. Karena dengan kesabaran, dengan rendah hati dan lemah lembut, mari kita saling menolong satu dengan yang lain. Karena kita terpanggil untuk itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memanggil kami dan memilih kami. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, yang beroleh kasih karunia dan anugerah dari Tuhan.
Bapa, ajari kami dengan roh-Mu, dan biarlah hati kami terpaut kepada Kristus, sehingga mata kami memandang kepada Kristus. Supaya kami dimampukan untuk selalu rendah hati, selalu sabar satu dengan yang lainnya, dan juga kami mau saling membantu. Hanya karena kasih Kristus yang terlebih dahulu telah menghidupi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.